Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandia Mutiaudini. Saya di sini akan menjelaskan bab 3 bersama kelompok saya. Nah, saya akan memulai presentasinya. Di sini kami membahas tentang mencapai efisiensi dan efektivitas melalui desain sistem. Pada bab ini kita akan menjelaskan tentang perkembangan yang efisien dan efektif dari teknologi yang merupakan bagian dari sebuah IS atau Informasi System atau Sistem Informasi. Pendekatan yang akan kita ikuti yang pertama yaitu menentukan secara umum urutan kegiatan yang diperlukan dalam mengambil keputusan dalam membuat suatu sistem informasi. Baru ke pelaksanaan dan pemeliharaan itu selanjutnya. Kemudian menjelaskan masalah penting atau kesulitan yang mungkin akan dihadapi selama proses berdasarkan pengalaman pengembang yang ditemui pada proyek-proyek di masa lalu. Kita akan masuk ke proses pembangunan dari ide ke petunjuk rinci. Pada dasarnya, proses pengembangan adalah untuk mengubah ekspresi ide untuk IS atau sistem informasi masalah untuk dapat dipecahkan. Kemudian dimanfaatkan menjadi satu set petunjuk terperinci dan tidak ambigu ke komputer untuk mengimplementasikan ide tersebut. Misalnya, sebagai contoh, Anda membuat program penagihan untuk utilitas listrik dan menentukan tagihan harus dibayar dalam waktu tertentu atau listrik pelanggan akan terputus. Misalnya lagi, lebih lanjut bahwa pelanggan menerima tagihan yang menyatakan bahwa ia berutang sebesar 0,0 USD. Dia mungkin pelanggan itu menggunakan kartu kredit atau memiliki kartu kredit. Berlawanan dengan sistem manual di mana semua pekerjaan dilakukan oleh manusia, sistem komputerisasi juga dapat memperlakukan RUU ini sebagai tagihan lain dan bersikeras pembayaran bahwa dapat mengirim sinyal ke Departemen Perhubungan antara hubungan dengan pelanggan untuk memotong daya untuk non-pembayaran. Untuk menghindari hal ini, instruksi eksplisit harus dimasukkan dalam program penagihan untuk menghindari dunning untuk jumlah kurang dari batas tertentu. Dalam proses pembuatan sistem informasi kali ini, kebanyakan pengembang pada masa lalunya menggunakan metode waterfall atau air terjun. Pengembangan sistem harus memperhatikan jumlah detail, bukan hanya saat bisnis berlangsung seperti biasa, tapi juga mengantisipasi semua pengecualian yang mungkin timbul. Pengecualian mungkin dalam jumlah berapa kali pekerjaan yang diperlukan untuk kasus normal. Dari masa awal teknologi komputer berkembang, metode untuk pengembangan sistem informasi telah membahas kebutuhan untuk melanjutkan dari umum ke hal yang lebih rinci. Upaya pertama yang terkenal dalam memformalkan proses datang pada tahun 1970. Dalam sebuah makalah yang sangat berpengaruh oleh W.W. Roche menggambarkan model air terjun dari siklus hidup pengembangan sistem. Pada gambar yang sebelumnya, ini, setiap penulis pada pengembangan sistem mendasarkan karyanya pada beberapa visual model. Kemudian kita masuk ke produk kerja atau deliverables yang akan dibuat selama pengembangan sistem dimulai dengan kasus bisnis, deskripsi formal dari alasan untuk mengembangkan sistem di tempat pertama, hasil yang akan dicapai dan dari analisis biaya manfaat merinci biaya pengembangan yang direncanakan. Selanjutnya Anda dapat lihat di sini. Selanjutnya kita akan lanjut. Deliverable berikutnya dalam pendekatan waterfall seperti contoh di gambar sebelumnya adalah persyaratan sistem informasi. Persyaratan data dalam dua jenis rasa. Persyaratan fungsional sistem apa yang harus dilakukan, kemudian pengolahan data dan konten media, serta persyaratan kualitas seberapa baik sistem harus melakukan kinerja, kegunaannya, keandalannya, ketersediaannya, kemampuan modifinya, dan keamanannya. Tujuan bisnis yang didokumentasikan dalam kasus bisnis dan persyaratan, terutama kualitas persyaratannya. Arsitektur menjelaskan komponen utama dari sistem dan bagaimana mereka berinteraksi.
Ini juga mendokumentasikan keputusan desain yang berlaku ke seluruh sistem untuk membakukan solusi untuk masalah desain serupa yang terjadi di tempat yang berbeda. Arsitektur atau elemen arsitektur dapat umum untuk diaplikasikan di berbagai aplikasi sehingga menghemat waktu tim proyek dan uang dan mengurangi jumlah risiko yang melekat dalam berinovasi. Misalnya, pada aplikasi penjualan menggunakan konsep shopping chart, sebuah area penyimpanan sementara mengumpulkan kode produk dan kuantitas diperintahkan sebagai pelanggan untuk memutuskan bahwa dia memiliki semua yang dia inginkan, di mana titik aplikasi mengumpulkan semua produk, menghitung harga, dan mengatur pembayaran dan pengiriman. Rutinitas shopping chart tersedia secara komersial dari beberapa sumber. Kemudian kita masuk ke desain sistem informasi. Pada bagian ini, desain sistem informasi terbagi menjadi dua, yaitu desain internal dan desain fungsional. Yang pertama, desain tentang bagaimana sistem akan beroperasi secara internal sebagian besar tersembunyi dari pengguna. Ini disebut dengan desain internal atau desain teknis atau technical design. Dan itu menjadi dasar bagi programmer untuk membuat kode bagi perangkat keras yang akan dijalankan. Yang kedua, kita masuk ke desain fungsional. Desain fungsional menentukan interaksi antara pengguna dan sistem. Tindakan apa yang dapat diambil pengguna dan bagaimana sistem akan bereaksi. Ini menjelaskan input dan output. Input adalah masukan dan output adalah keluaran, berupa layar, laporan, pesan yang dipertukarkan dengan sistem ini. Hal ini juga menetapkan database yang berbeda dari strukturnya, dan itu menunjukkan setidaknya storyboard atau jalan cerita dari media konten seperti teks, grafik, foto, klip audio, video, dan sebagainya. Dari dua desain sistem informasi di atas, ada juga desain lain yang disebut dengan desain inventory. Desain teknis inventory program dan model yang akan dikembangkan dan bagaimana pengolahan mengalir dari satu yang lain. Ini juga mengambil arsitektur satu langkah lebih jauh dalam pelaksanaan beberapa atribut kualitas seperti integrasi data, operasi fallback jika sistem tidak tersedia, dan pemulihan dan restart dari insiden serius. Akhirnya, di sini adalah di mana setiap rutinitas untuk menciptakan data awal dan konten media yang diperlukan untuk salah satu operasi sistem baru. Kode, di sini ada materi tambahan yaitu kode. Kode adalah nama teknis untuk pernyataan program dan spesifikasi database yang ditulis dalam bahasa yang dapat dipahami oleh teknologi. Membuat kode adalah aktivitas yang sangat mandiri. Rinciannya tergantung pada lingkungan dan subjek tidak akan diberlakukan lebih lanjut dalam bab ini. Mungkin kode akan dibahas pada bab selanjutnya. Kita akan masuk ke hal-hal yang dihadapi selama pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi. Yang pertama adalah masalah atau isu. Dalam bagian ini, kita akan menjelaskan kesulitan yang secara historis perancang miliki dan sampai batas tertentu terus dimiliki. Maksudnya di sini adalah masalah-masalah yang mereka hadapi saat pengerjaan atau pemrograman suatu sistem informasi. Yang kedua adalah biaya. Biaya merupakan masalah yang paling pertama dan yang paling jelas untuk dalam pengembangan sistem informasi. Dari awal hari, pengembangan sistem telah dipandang sebagai investasi biaya tinggi dengan pengembalian yang tidak pasti. Selalu sulit untuk mengisolasikan dampak dari sistem informasi bisnis baru di garis bawah. Terlalu banyak faktor lain berubah saat yang sama. Yang dapat disimpulkan di sini bahwa dalam perancangan dan pemeliharaan sistem informasi, biaya yang ditetapkan dalam prosesnya itu selalu berubah-ubah karena hal itu tidak pasti. Selanjutnya ada kecepatan atau speed. Dalam beberapa tahun terakhir, keprihatinan dengan kecepatan proses pengembangan telah dibarengi pencarian untuk meningkatkan produktivitas. Jika Anda mengikuti proses waterfall secara harfiah, sebuah media ke sistem besar akan berlangsung di mana saja dari 8 bulan sampai 3 tahun untuk pengembangannya. Kemudian,
Faktor lain yang meningkatkan kebutuhan untuk kecepatan adalah bahwa persyaratan perubahan bisnis lebih cepat daripada di masa lalu, sebagai akibat dari tekanan eksternal terutama dari pesaing, tapi juga dari badan regulator yang mengamanatkan proses dan praktik bisnis baru. 18 bulan setelah ide Anda untuk sistem baru, mungkin gagasan tersebut akan menjadi usang atau akan tergantikan dengan ide yang baru. Jika Anda mencoba untuk mengikuti perubahan selama proses pengembangan, Anda membuat target yang bergerak yang jauh lebih sulit dijangkau. Kemudian yang terakhir ada kompleksitas atau complexity. Bisa dilihat di sini, salah satu karakteristik utama dari pengembangan sistem ini adalah kompleksitas dari yang terdiri dari ratusan atau ribuan komponen individu. Di sini bisa dilihat juga dalam subsisten faktor, Anda mungkin memiliki model untuk mencari harga, model untuk memperpanjang harga, model untuk menambahkan total faktur, model untuk mencari berat badan, dan model-model lainnya. Dan meskipun salah satu komponen itu sederhana, mereka dapat berinteraksi satu sama lain, terkadang dalam cara yang tak terduga. Mari kita gambarkan dengan contoh. Di dalam dunia sistem informasi atau IS, namun tetap relevan. Di sini ada contoh sebuah perusahaan besar yang menginstal sebuah sistem telepon internal yang modern dengan banyak fitur. Salah satunya adalah fitur panggilan kembali bila tersedia. Jika Anda sedang sibuk, Anda dapat menekan tombol tersebut untuk menutup telepon segera setelah orang yang Anda panggil selesai panggilannya. Sistem akan menyambung ulang nomor dan menghubungkan Anda. Terus ada fitur lain, yaitu contohnya otomatis diperpanjang backup. Fitur ini akan beralih untuk semua panggilan yang Anda tidak bisa atau tidak akan mengambil untuk sekretaris Anda, termasuk kasus di mana baris Anda sibuk. Jika sekretaris Anda tidak merespon, panggilan akan dikirim ke resepsionis lantai dan seterusnya, semua jalan ke switchboard. Atau istilahnya, jika salah satu tidak menyambut, yang lain akan menyambutnya. Kemudian efek interaksi antara komponen dalam sistem informasi bisnis seringkali dalam bidang dan persyaratan kualitas yang dijelaskan sebelumnya, seperti kinerja kegunaan, keandalan, ketersediaan, modifikasi atau modifiability, dan keamanan. Tidak ada persyaratan yang diimplementasikan dalam satu komponen. Sebaliknya, mereka adalah apa yang disebut properti muncul dalam teori kompleksitas. Sebagai contoh, aspek penting dari kegunaan adalah konsistensi. Jika salah satu bagian dari sistem meminta alamat penanggilan kemudian alamat pengiriman, bagian lain dari sistem yang perlu keduanya harus minta adalah hal atau urutan yang sama. Jika Anda menggunakan tanda bintang merah untuk menandai bidang wajib yang harus diisi pada satu layar, Anda tidak boleh menggunakan tanda bintang berwarna hijau atau simbol pagar atau hashtag merah di layar lain. Baik pilihan yang salah itu adalah membuat pilihan yang berbeda untuk fungsi yang sama yang mengurangi kegunaan. Selanjutnya, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Luki Al-Azhar, NIM D104119144. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Audini. Sekarang saya akan membahas bagian teknologi dan inovasi. Teknologi dan inovasi. Salah satu pendorong utama pengembangan sistem informasi adalah memanfaatkan inovasi teknologi untuk mengubah cara bisnis dilakukan. Dengan kemunculan internet, mengubah praktik bisnis pada akhir 1960-an. Memungkinkan bisnis baru untuk berkembang seperti Amazon, Google, dan eBay. Namun untuk setiap keberhasilan, ada banyak kegagalan. Setiap usaha inovatif pasti membawa risiko. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perencanaan bisnis yang solid. Selain itu, mereka tidak dapat menguasai teknologi baru dan atau mencoba menggunakannya secara tidak tepat. Masalahnya adalah jika teknologinya baru, sedangkan tidak ada contoh sukses untuk diikuti, dan pada saat contoh-contoh ini menunjukkan caranya, mungkin sudah terlambat. Karena sudah ada pebisnis yang sudah sukses duluan, sehingga telah menempati ruang yang ingin kita buat sendiri. Maka kesulitannya adalah mengetahui seberapa dekat Anda ingin menjadi yang terdepan. Selanjutnya, penyelarasan pada tujuan.
Setiap proyek pengembangan sistem dilakukan karena suatu alasan, biasanya untuk menyelesaikan beberapa kesulitan operasional seperti biaya yang tinggi, keterlambatan pemrosesan yang lama, sering mengalami masalah, atau untuk mengambil keuntungan dari peluang baru seperti teknologi baru, penggunaan baru teknologi yang ada. Namun banyak pemangku kepentingan yang tertarik dengan hasilnya, sehingga pekerja mungkin menolak inovasi, regulator mungkin akan takut terhadap konsekuensi sosial, manajemen dapat dibagi antara orang yang percaya dan skeptis. Anggota tim pengembangan mungkin bersaing untuk promosi atau kenaikan gaji dan lain-lain. Jika tujuan tidak dipahami dan didukung dengan jelas, maka sistem baru kemungkinan tidak akan berhasil. Tidak sedikit kegagalan bisnis disebabkan oleh berbagai pemangku kepentingan yang memiliki persepsi berbeda tentang apa yang merupakan kesuksesan. Selanjutnya, adopsi. Setelah sistem baru dibuat, tantangan selanjutnya adalah membuat orang-orang menggunakannya, seperti karyawan dan pelanggan. Di masa lalu, sistem back office seperti penagihan, akuntansi, dan penggajian mudah diimplementasikan. Para pengguna adalah panitera atau juru tulis yang dapat menjalani beberapa jam atau hari pelatihan dan disuruh menggunakan sistem. Mereka tidak punya pilihan pada saat itu. Pengguna sistem saat ini mungkin kurang lentur dan mungkin menolak untuk ikut serta atau memprotes sedemikian rupa, sehingga sistem lama perlu diubah atau bahkan ditinggalkan. Sebagai contoh, pelanggan internet dapat memvoting dengan kaki mereka, yaitu pergi ke situs web lain yang menyediakan layanan atau barang yang sama dengan harga yang lebih baik atau lebih mudah. Contoh lain tentang bagaimana kesalahan bisa terjadi, baru-baru ini disediakan oleh organisasi rumah sakit besar yang telah menciptakan sistem bagi dokter dan ahli bedah dengan biaya besar. Itu didasarkan pada perangkat portable bahwa dokter akan membawa di sekitar dan pada peralatan stasioner mahal di samping tempat tidur pasien dan di stasiun perawatan. 3 bulan setelah peluncuran, tampak jelas bahwa hampir semua dokter menolak untuk menggunakan sistem itu. Dan itu harus dihapus dengan biaya puluhan juta dolar. Selanjutnya, hidup yang berguna. Masalah terakhir yang akan kita pertimbangkan adalah bagaimana merencanakan masa manfaat sistem. Ini penting karena dua alasan. Pertama, seperti halnya investasi apapun, informasi ini digunakan untuk menentukan apakah suatu sistem baru bermanfaat atau tidak. Jika Anda memiliki sistem yang diperkirakan menelan biaya 5 juta US dollar dan mendatangkan 1 juta US dollar per tahun, berarti sistem itu harus memiliki masa manfaat setidaknya 5 tahun. Kedua, merencanakan manfaat suatu sistem memberi kita setidaknya kesempatan untuk memutuskan bagaimana dan kapan untuk menarik atau mengganti sistem. Sebagian besar proyek pembangunan sama sekali tidak membahas masalah penonaktifan. Akibatnya sistem hidup lebih lama daripada apa yang dibayangkan siapapun. Contoh yang mungkin lebih ekstrim adalah dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yang konon memiliki lebih dari 2.200 sistem keuangan yang tumpang tindih pada satu waktu. Upaya untuk mengurangi jumlah ini belum terlalu berhasil, sehingga hal ini membuktikan bahwa jauh lebih sulit untuk merusak suatu sistem daripada membuatnya. Selanjutnya, kita akan membahas strategi pengembangan keseluruhan. Sebelum kita masuk ke berbagai teknik dan alat yang khusus untuk masing-masing langkah dalam siklus hidup pengembangan sistem, mari kita lihat pendekatan keseluruhan. Masalah-masalah yang harus diatasi ketika kita memilih satu pendekatan adalah: pertama, proyek pembangunan terlalu lama untuk membayar. Kedua, pada saat mereka diterapkan, kebutuhan telah berubah. Ketiga, dan waktu berlalu sebelum kesalahan dan kekurangan bisa diperbaiki, sehingga membuat biaya perbaikan menjadi mahal. Di sisi lain, sistem mungkin memerlukan masa fungsi yang kritis sebelum dapat benar-benar bermanfaat, dan implementasi cepat dari bagian sistem mungkin tidak ada gunanya. Akhirnya, jika sistem yang Anda bangun benar-benar inovatif, terutama dalam penggunaan teknologinya, risiko kegagalannya tinggi dan tindakan pencegahan khusus harus diambil. Selanjutnya, pengembangan berulang. Pengembangan berulang adalah pendekatan standar saat ini. Ciri-cirinya yaitu: pertama, serangkaian siklus pengembangan singkat, yaitu 3-6 bulan, memungkinkan umpan balik cepat dari pengalaman yang diperoleh dengan sistem kerja. Yang kedua, setiap siklus menghasilkan fungsionalitas yang signifikan dan bermanfaat. Yang ketiga, siklus awal berfokus pada buah yang menggantung rendah, yaitu fungsionalitas yang murah untuk dikembangkan dan memiliki pengembalian yang tinggi. Keberhasilan awal memberikan kredibilitas kepada proyek dan memungkinkan Anda untuk melakukan hal-hal yang lebih sulit nanti. Yang keempat, pengalaman dengan fungsi dalam satu siklus memungkinkan Anda untuk menyesuaikan sistem dalam siklus berikutnya. Yang kelima, gaya manajemen proyek disebut time boxing, yaitu setiap iterasi memiliki tenggat waktu yang untuk implementasi yang tidak dapat dilampaui.
Jika beberapa fungsi yang direncanakan membutuhkan waktu terlalu lama untuk dikembangkan, maka kita menundanya ke siklus berikutnya, alih-alih menunda siklus itu sendiri. Yang keenam, pemeliharaan mengikuti perkembangan awal dalam transisi yang mulus. Bahkan sulit untuk mengatakan kapan pengembangan berakhir dan pemeliharaan dimulai. Berikut contoh dari pengembangan berulang. Dapat kita lihat di sini, ada planning yaitu perencanaan, lalu dilanjutkan ke analisis, dilanjutkan proses perancangan, proses implementasi, dan proses penerapan suatu sistem. Versi pertama dari pengembangan berulang disebut pengembangan aplikasi cepat yang dibuat oleh James Martin pada tahun 1980-an sebagai tanggapan terhadap kemunculan alat CASE, yaitu Computer Aided Software Engineering, dan pendekatannya tetap intensif alat. Pengembangan iteratif juga berjalan dengan nama pengembangan incremental, menekankan bahwa fungsionalitas ditambahkan secara bertahap. Selanjutnya, pendekatan alternatif, Big Bang. Kadang-kadang, keadaan proyek tertentu dapat memaksa kita untuk menggunakan pendekatan Big Bang, di mana semua fungsionalitas sistem yang direncanakan harus disampaikan pada waktu yang sama. Bursa Efek London mengalami dua transformasi besar, satu pada tahun 1986 ketika teknologi komputer dan telepon menggeser perdagangan tatap muka, dan satu lagi 13 tahun kemudian ketika teknologi telepon dihapus, setidaknya untuk 100 saham teratas. Dua Big Bang ini berhasil, tetapi keduanya membawa periode transisi built-in di mana sistem lama dan baru hidup berdampingan. Pendekatan alternatif selanjutnya yaitu prototyping. Prinsip di balik prototyping mirip dengan pengembangan berulang, dengan dua pengecualian berikut. Yang pertama, alih-alih memulai dengan buah yang tergantung rendah, mulailah dengan area beresiko tinggi. Ini memungkinkan Anda untuk menghindari pengeluaran dalam jumlah besar pada sistem yang tidak layak dan untuk belajar banyak dari kesalahan Anda dengan membuatnya lebih awal. Yang kedua, bersiaplah untuk membuat versi 1 dan bahkan mungkin versi 2 dari sistem Anda. Tujuan dari prototype ini bukan untuk menyediakan fungsionalitas bisnis sebanyak itu, tetapi untuk mempelajari apa yang tidak boleh dilakukan. Materi selanjutnya, persyaratan. Setelah kita memutuskan pendekatan pada proyek pengembangan, langkah selanjutnya adalah mencari tahu secara terperinci apa yang harus dilakukan sistem, dan dengan anggapan kita telah memilih pengembangan berulang, apa yang harus menjadi prioritas tertinggi, maka kita perlu merumuskan persyaratan ini, sehingga dapat digunakan untuk menggerakkan proyek, khususnya ketika persyaratan diubah di tengah jalan. Selanjutnya, persyaratan elisitasi atau pendatangan. Ketika Anda memunculkan persyaratan sistem, fokuslah pada fungsi apa yang harus dilakukan sistem, data apa yang diperlukan untuk mendukung fungsi-fungsi itu, dan seberapa pentingkah persyaratan kualitas kinerja, keandalan, kegunaan, dan fleksibilitas. Jika sistem yang Anda rencanakan terutama dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah operasional seperti biaya yang tinggi, tingkat kesalahan tinggi, tidak responsif, dan keluhan pelanggan, Anda harus meluangkan waktu untuk membiasakan diri dengan operasi saat ini. Berfokus pada orang-orang yang benar-benar mengalami masalah, berbeda dengan mereka yang melaporkan masalah atau gejalanya. Pendekatan ini sistematis pada hari-hari awal pemrosesan informasi dan disebut menganalisis sistem saat ini. Salah satu keuntungan tambahan dari menganalisis sistem saat ini adalah memungkinkan tim proyek untuk belajar tentang bisnis sambil melakukan sesuatu yang produktif. Tim proyek saat ini biasanya harus memenuhi harapan bahwa mereka sudah mengetahui dasar-dasar bisnis. Selanjutnya, persyaratan prioritas. Tidak mungkin untuk memenuhi semua persyaratan yang dapat dibuat oleh sekelompok pengguna dan pemangku kepentingan lainnya. Terutama jika kita melakukan pengembangan berulang, keputusan untuk memasukkan satu set persyaratan dan bukan yang lain itu sulit. Pertama, pemangku kepentingan yang berbeda tertarik pada hasil yang berbeda. Kedua, dua persyaratan mungkin saling bertentangan, misalnya kinerja yang lebih tinggi mungkin memerlukan perangkat keras yang lebih kuat dengan biaya yang lebih besar. Ketiga, beberapa persyaratan mungkin perlu dipenuhi sebelum yang lain dapat diimplementasikan. Proses ini harus dilihat adil dan responsif terhadap keinginan para pemangku kepentingan. Dalam beberapa kasus, analisis ekonomi langsung seperti pengembalian investasi mungkin merupakan pendekatan yang tepat. Ini biasanya berfungsi paling baik untuk persyaratan secara agregat dan kurang baik untuk setiap persyaratan terperinci. Kesulitannya adalah mengikat setiap kebutuhan individu untuk manfaat tertentu dan biaya tertentu.
Ini juga merupakan pekerjaan yang membosankan ketika jumlah persyaratannya besar. Dengan demikian, skema prioritas berdasarkan ekonomi murni paling cocok untuk pendekatan Big Bang dalam pengembangan sistem. Selanjutnya, perumusan persyaratan fungsional. Persyaratan perlu didokumentasikan dengan jelas untuk meminimalkan perbedaan interpretasi di kemudian hari. Tidak ada format standar, teks, skema, dan bahkan prototipe yang dapat digunakan. Pedoman yang paling berguna adalah mendokumentasikan persyaratan dalam bahasa sederhana sebagai pernyataan yang dapat diuji untuk persyaratan fungsional. Ini cukup mudah, misalnya setelah pelanggan gagal memasukkan nomor identifikasi pribadi atau PIN sebanyak 3 kali, sistem akan mengakhiri transaksi, mengirim peringatan ke Departemen Keamanan dan mempertahankan kartu pelanggan. Pernyataan ini sekarang dapat dirujuk silang ke desain dalam modul apa fungsi ini diterapkan, dan ke data pengujian, di mana instruksi ke tester untuk mencoba 3 pin yang salah dan bagaimana hasil pengujian ini didokumentasikan. Untuk mengatasi masalah ini, ahli sistem informasi telah mengembangkan berbagai alat representasi grafis. 3 yang paling banyak digunakan diantaranya adalah diagram dekomposisi, juga dikenal sebagai diagram Warner. Diagram Warner. Contoh yang ditunjukkan pada gambar 7 menunjukkan bagaimana suatu fungsi dapat diuraikan menjadi subfungsi. Pada gilirannya, setiap subfungsi dapat dibagi lagi sampai ke tingkat dasar. Teknik dekomposisi hierarkis yang sama dapat digunakan dalam banyak konteks lain. Misalnya dalam menguraikan esai, teknik ini memiliki keuntungan karena mudah dipahami dan mudah digunakan. Namun ini tidak cocok untuk semua tujuan. Pada dasarnya, ini hanya dapat menggambarkan struktur statis yang harus, di samping itu, terdiri dari elemen yang saling eksklusif dan sepenuhnya lengkap. Dengan kata lain, dekomposisi tidak boleh meninggalkan apapun dan tidak ada elemen yang dapat digunakan di lebih dari satu tempat. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fadia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu data flow diagram atau DFD. Data flow diagram adalah tampilan secara visual tentang aliran data dan informasi dari suatu sistem. Sedangkan bagan Warner menggambarkan struktur statis. Data flow diagram lebih kuat dibandingkan dengan diagram Warner, tetapi sedikit lebih sulit dipahami dan digambar dengan benar. Mereka beradaptasi dengan baik sebagai perangkat administrasi berulang, seperti memproses kumpulan pesanan pelanggan yang masuk melalui surat, mengambil pesanan dari inventaris, mengirimnya, mengirimkan tagihan, dan mengumpulkan pembayaran. Diagram selanjutnya yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data, dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. ERD adalah perangkat yang tak ternilai, tidak hanya untuk menunjukkan ketergantungan dan hubungan antar bagian data, tetapi juga untuk desain aktual dari database relasional. Selanjutnya yaitu formulasi persyaratan kualitas. Formulasi persyaratan kualitas yang terdiri dari kinerja, keandalan, kegunaan, fleksibilitas juga harus dapat diuji. Ini yang paling sering mengartikan bahwa Anda dapat mengatur ukuran sasaran numerik. Misalnya, sistemnya harus tersedia untuk pengguna terakhir setidaknya 98% dalam waktu seminggu tertentu. Ini tidak dapat diuji secara langsung sebelum sistem ditayangkan. Namun, desain Anda harus menyertakan cara untuk melacak apakah kinerja objektif terpenuhi. Selanjutnya yaitu tentang arsitektur. Arsitektur adalah jenis sistem buatan manusia yang kompleks, yang menggambarkan keseluruhan struktur sistem, komponen utamanya, dan bagaimana komponen-komponen tersebut saling berkaitan.
Arsitektur didefinisikan untuk sistem secara keseluruhan, bukan untuk masing-masing komponennya. Pentingnya arsitektur. Peran utama arsitektur sistem adalah membantu mengelola kompleksitas dan ukuran bisnis modern sistem informasi. Arsitektur mewujudkan keputusan desain penting yang telah dibuat. Memilih, memperluas, atau membuat arsitektur. Pada proyek-proyek yang dimana fungsionalitas, bisnis, dan teknologi dapat dipahami dengan baik, tim proyek akan dapat melayani dengan baik dengan mengambil arsitektur yang ada dan sedikit memodifikasi jika diperlukan. Singkatnya, dalam banyak kasus, arsitektur sistem akan diberikan pada awal proyek pengembangan, atau paling tidak dalam tahap paling awal, dan tentu saja sebelum pengumpulan persyaratan selesai, dan sebelum pembuatan desain berjalan sangat jauh. Selanjutnya yaitu desain atau rancangan. Proses desain memiliki dua titik fokus utama, yaitu pengguna masa depan dari sistem yang terdiri dari eksternal, fungsional, atau desain pengguna, dan profesional IS yang akan membuat kode dan mengujinya, yaitu desain internal atau teknis. Yang pertama ada external design. Pertanyaan pertama dari suatu desain adalah bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Kedua, physical interaction. Secara fisik, interaksi berlangsung melalui beberapa perangkat. Dalam kasus generik yang diasumsikan dalam bab ini akan menjadi sebuah komputer pribadi yang terhubung ke jaringan, seringkali internet, tetapi terkadang lebih ke jaringan internet internal organisasi. Perangkat yang tersedia adalah keyboard dengan mouse, layar dengan resolusi yang diberikan, dan printer, dan yang paling sering berdasarkan pada teknologi inkjet. Selanjutnya, interaction flow. Untuk setiap proses, Anda memiliki pilihan antara dua gaya interaksi dasar dan yang digerakkan oleh sistem dan yang digerakkan oleh pengguna. Sistem yang digerakkan oleh sistem biasanya menggunakan pendekatan question-answer atau pendekatan menu dan fonts. Mengambil dari contoh sebuah aplikasi pengajuan pajak penghasilan. Salah satu pendekatannya adalah meminta sistem mengajukan serangkaian pertanyaan dalam urutan yang ditentukan oleh desainer. Meminta nama pembayar pajak secara berurut, nomor ID, status pernikahan, penghasilan dari gaji, potongan pajak, dan sebagainya. Jenis aplikasi yang digerakkan oleh pengguna adalah navigasi internet, di mana pengguna dapat mencari informasi, misalnya dalam katalog produk online, dengan menavigasi secara bebas dari halaman web ke halaman web, mengikuti tautan atau menjalankan fungsi pencarian yang tertanam. Ketika seseorang menemukan produk yang menarik, mereka memasukkannya ke dalam keranjang belanja. Terakhir, ketika pengguna ingin mengonfirmasi pesanan, aplikasi akan mengambil karakter yang digerakkan sistem untuk memasukkan data pengiriman, penagihan, dan pembayaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Nurdiansyah, NIM D1041191038. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya. Contoh lain dari aplikasi yang digerakkan pengguna adalah spreadsheet. Pengguna diberikan berbagai alat dan fungsi, menyatukan langkah demi langkah memungkinkannya untuk menyelesaikan tugas yang dihadapi. Perangkat lunak spreadsheet sebenarnya sangat fleksibel, sehingga dipertanyakan apakah akan menyebutnya aplikasi sama sekali. Itu lebih seperti alat. Bahkan, banyak organisasi membuat aplikasi dari perangkat lunak spreadsheet dengan mendistribusikan template yang sudah diformat.
Penganggaran dan pelacakan pengeluaran sering diperlakukan dengan cara ini. Berikut ini adalah beberapa panduan untuk desain antarmuka yang bagus. Dapatkan bantuan dari pengguna aktual untuk mengevaluasi desain Anda. Konsisten. Gunakan kontrol dan tindakan yang sama untuk mencapai fungsi serupa. Perhatikan pengguna yang memiliki gangguan fisik, seperti buta warna, penglihatan atau gangguan pendengaran, dan hanya satu lengan. Jangan hanya mengandalkan warna atau suara untuk menyampaikan informasi. Jangan terlalu banyak layar dan laporan, tetapi jangan melakukan kesalahan sebaliknya. Hindari grafik dan elemen dekoratif yang mengganggu, terutama untuk sistem penggunaan tinggi. Berikan perhatian khusus pada pemrosesan kesalahan. Pastikan pengguna memahami apa yang salah dan langkah apa yang harus diambil untuk memperbaikinya. Biarkan pengguna memiliki pengidentifikasi dan kata sandi dengan batasan sedikit mungkin. Ini terutama berlaku untuk pelanggan eksternal dan pengguna sesekali. Data. Desain data terdiri dari memutuskan bagaimana mengatur data permanen yang dikelola oleh aplikasi ke dalam basis data relasional. Terdiri dari serangkaian tabel, biasanya satu untuk setiap entitas yang diidentifikasi dalam model hubungan entitas selama analisis persyaratan. Setiap baris dari tabel menggambarkan satu kejadian tertentu dari tipe entitas. Setiap atribut dijelaskan sehubungan dengan definisi fungsionalnya, domain nilainya, representasi fisiknya di berbagai media, dan segala pembatasan pada operasi yang dapat dilakukan. Dokumentasi ini mengurangi jumlah kesalahan pemrograman dan masalah integritas basis data selama implementasi dan pengoperasian sistem. Media konten. Ini mengacu pada desain aplikasi yang tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan informasi kepada pengguna aplikasi. Apakah itu produk untuk dijual, siaran pers, artikel akademis, atau konten serupa. Konten media dapat dalam beberapa bentuk berbeda: teks, gambar foto, animasi, video, atau audio, atau kombinasi ketiganya. Merancang konten dan penyajian informasi adalah urusan spesialis komunikasi. Tanggung jawab Anda sebagai perancang sistem terutama untuk menyediakan penyimpanan dan pengambilan masing-masing komponen sesuai kebutuhan. Internal design atau desain internal. Desain internal dari sistem informasi adalah deskripsi tentang bagaimana sistem akan diimplementasikan. Desain internal mengidentifikasi dan menjelaskan semua komponen sistem, perangkat keras, perangkat lunak, protokol komunikasi. Untuk setiap komponen, ini menjelaskan fungsi mana yang dipenuhi oleh atau dialokasikan untuk komponen itu. Dekomposisi atau alokasi harus memenuhi kriteria berikut. Completeness. Setiap persyaratan fungsional dialokasikan ke komponen. High cohesion. Setiap komponen melakukan fungsi yang secara logis dimiliki bersama. Misalnya memperluas dan menjumlahkan garis-garis faktur dan perhitungan pajak penjualan bisa dianggap sebagai milik bersama. Low coupling. Setiap komponen berinteraksi sesederhana mungkin dengan modul lain. Misalnya aplikasi pemesanan online mungkin memiliki modul untuk memproses pembayaran kartu kredit. Kode. Menyelesaikan proses desain menghasilkan serangkaian spesifikasi terperinci. Terjemahan spesifikasi ini menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh komponen teknologi dari server sistem PC, mainframe, peralatan komunikasi. Ini disebut coding. Dulu disebut pemrograman, tetapi sebenarnya memerlukan lebih dari menulis program. Misalnya spesifikasi database. Tes atau uji. Mengapa kita menguji? Kita menguji program perangkat lunak, aplikasi, seluruh sistem informasi bisnis untuk mendeteksi kesalahan. Jika sistem tidak berfungsi dengan baik, kita mencari tahu mengapa dan memperbaikinya. Perangkat lunak di luar beberapa ratus instruksi menjadi sangat kompleks sehingga perilakunya tidak dapat diprediksi secara akurat hanya dengan memeriksanya. Kesalahan merayap melalui kurangnya perhatian, kesalahpahaman, atau kelemahan manusia lainnya. Sama seperti tidak ada yang mau menerbangkan pesawat yang belum diuji. Tidak ada yang mau menggunakan perangkat lunak yang belum diuji. The V model of verification, validation, testing, atau model V verifikasi, validasi, pengujian.
Pada saat komunitas IS menemukan biaya tinggi untuk koreksi kesalahan, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyusun serangkaian proses untuk mengendalikan pekerjaan kontraktor pada proyek pengadaan sistem senjata yang besar dan kompleks. Karena meningkatnya konten perangkat lunak dari sistem senjata modern, proses-proses ini secara alami disesuaikan dengan dunia pengembangan perangkat lunak. Mereka juga menempatkan pengujian dalam perspektif yang tepat sebagai salah satu cara di antara banyak cara untuk memastikan kualitas perangkat lunak. Karena bentuk representasi grafis dari proses ini, nama model V diciptakan. Contoh model V yang berlaku untuk pengembangan sistem informasi bisnis digambarkan dalam Exhibit 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizah Farwadi Raja, NIM D10411911036. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami, model V, verifikasi, validasi, dan pengujian. Pada saat itu, komunitas IS menemukan tingginya biaya koreksi kesalahan, dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat merancangkan serangkai proses untuk mengontrol pekerjaan kontraktor pada proyek pengadaan sistem senjata yang besar dan kompleks. Konten perangkat lunak dari sistem senjata modern menjadi semakin meningkat dan secara alami disesuaikan dalam dunia pengembangan perangkat lunak. Salah satu cara untuk memastikan kualitas perangkat lunak yaitu dengan pengujian bentuk perspektif yang tepat. Nama model V diciptakan karena bentuk representasi grafis dari proses ini. Ini adalah contoh dari gambar model V. Dari sisi kiri menggambarkan kegiatan dekomposisi, beralih dari tujuan umum ke deskripsi artefak yang sederhana dan lebih sederhana, seperti kode program dalam sistem bisnis. Kemudian dari sisi kanan menggambarkan integrasi, kumpulan menjadi komponen yang lebih besar dan lebih besar dari setiap potongan kode yang dibuat dari sudut bawah. Apabila sudah selesai, maka diuji untuk memastikan bahwa disatukan dan dirancang dengan benar. Terdapat karakteristik terakhir yang perlu dicatat, yaitu pada setiap fase berhubungan dengan serah terima dari satu tim ke tim lain, atau dari kontraktor ke subkontraktor, dalam versi V model Departemen Pertahanan yang asli. Hal yang diserahkan dalam pengembangan yaitu serangkaian hasil kerja, yaitu berupa dokumen persyaratan atau desain, sepotong kode atau model uji. Handoff hanya diperbolehkan terjadi setelah inspeksi, yaitu verifikasi dan validasi dari barang yang dikirim membuktikan bahwa mereka memenuhi serangkaian kriteria keluar yang telah ditentukan. Jika inspeksi tidak memuaskan, maka hasil yang sesuai dihapus dan dikerjakan ulang. Verifikasi memeriksa bahwa suatu kiriman berasal dengan benar dari input, kegiatan terkait, dan konsisten secara internal. Memeriksa apakah output dan proses sesuai dengan standar, dan biasanya dilakukan melalui inspeksi yang melibatkan sejumlah pengulas. Masing-masing pengulas ini memiliki tanggung jawab khusus untuk memverifikasi aspek yang dapat disampaikan, seperti kelengkapan fungsional, kepatuhan terhadap standar, dan penggunaan infrastruktur teknologi yang benar. Validasi memeriksa bahwa kiriman memenuhi persyaratan yang ditentukan di awal, dan kasus bisnis terus dipenuhi serta memastikan produk kerja berada dalam ruang lingkup, berkontribusi pada manfaat yang dimaksud dan tidak memiliki efek samping yang tidak diinginkan. Validasi tersebut dilakukan melalui inspeksi, simulasi, dan pembuatan prototipe.
Teknik ini yang efektif adalah menggunakan matriks penelusuran, di mana setiap komponen sistem direferensikan silang dengan persyaratan yang dipenuhi. Matriks keterlacakan memungkinkan menentukan dengan tepat persyaratan apapun yang belum terpenuhi dan juga persyaratan yang memerlukan beberapa komponen untuk diimplementasikan. Pengujian komponen ketiga dari model V ini berlaku untuk sisi kanan dari V. Uji perangkat lunak paling dasar adalah uji unit yang dilakukan oleh seorang programmer pada satu unit kode seperti modul atau program. Beberapa unit perangkat lunak digabung dan diuji bersama dalam apa yang disebut sebagai uji integrasi. Melakukan beberapa pengujian sistem untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut berfungsi dalam pengaturan bisnis dan proses bisnis menggunakan perangkat lunak itu sendiri. Cara-cara menguji yang pertama adalah mempersiapkan tes. Dimulai dari unit testing dengan membuat kasus pengujian dan mengembangkan uji unit menjadi spesifikasi program. Membuat test case terpisah setiap keadaan basis data untuk mengetahui dampak yang terjadi. Mempersiapkan scaffolding test di mana tes akan dijalankan. Basis data pengujian harus dibuat dengan tim proyek dan pertimbangan scope dan dev yang dibutuhkan untuk menguji. Jalankan tes dan catat hasilnya. Temukan dan koreksi kesalahan. Melaksanakan tes lainnya. Kemudian yang terakhir adalah prototyping. Setiap pengujian diasumsikan dieksekusi pada kode aktual setelah dikembangkan. Manfaat dari membuat prototipe dibandingkan pengujian pada sistem lengkap yaitu bisa melakukannya lebih awal. Tujuan pengujian unit ini untuk memeriksa bahwa program telah dikodekan sesuai dengan desainnya, yaitu memenuhi spesifikasi. Tujuan dari pengujian integrasi adalah untuk memeriksa apakah serangkaian program bekerja bersama sebagaimana dimaksud oleh desain aplikasi. Dan tujuan pengujian sistem adalah untuk memeriksa bahwa seluruh sistem informasi bisnis memenuhi persyaratan yang dihasilkan dari tahap analisis ketika pengujian sistem selesai dan kriteria keluar untuk pengujian sistem terpenuhi. Sistem diserahkan ke operasi IS dan untuk pengguna sistem.